Selamat pagi anak-anak, salam sehat. Salam jumpa lagi bersama saya Ibu Putri dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di semester yang kedua ini dalam pertemuan yang ketiga. Hari ini kita masih akan membahas tentang teks ulasan, namun dengan tujuan pembelajaran yang berbeda. Ibu harap anak-anak memperhatikan video ini dari awal hingga akhirnya dengan baik, sehingga kalian dapat memahami materi yang diajarkan hari ini. Sebelumnya, Ibu akan mengingatkan kembali materi yang sudah anak-anak pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu pada pertemuan sebelumnya, anak-anak sudah mempelajari tentang pengertian, ciri-ciri, tujuan, dan jenis-jenis dari teks ulasan. Anak-anak, setelah kalian mempelajari materi ini, kalian diharapkan untuk dapat memahami struktur teks ulasan dan juga dapat menelaah struktur teks ulasan. Sebelum kita masuk pada struktur teks ulasan, Ibu akan menjelaskan tentang unsur atau komponen teks ulasan. Unsur atau komponen teks ulasan meliputi data karya, latar belakang karya, sinopsis atau cerita tentang karya, keunggulan dan kelemahan karya, dan rekomendasi. Data ini tergantung pada objek yang diulas. Ini maksudnya adalah sebelum kita ingin membuat sebuah teks ulasan, kita harus menyiapkan datanya dulu. Karena anak-anak perlu mengingat kembali bahwa teks ulasan itu adalah suatu teks yang berisi penjelasan, penafsiran, atau penilaian terhadap suatu karya. Bagaimana kita bisa menjelaskan, menafsirkan, ataupun menilai suatu karya, tentu kita membutuhkan data atau kita membutuhkan informasi. Nah, itu bisa kita dapat dari mana? Ya ini, kita harus menyiapkan data-data ini, data-data karya ini, sehingga ketika kita ingin membuat teks ulasannya, kita benar-benar bisa memberikan gambaran dengan jelas tentang suatu karya itu kepada orang yang ingin membaca karya itu, atau juga ingin menikmati karya itu. Nah, data tadi tergantung pada objek yang diulas. Misalnya, anak-anak memilih objeknya adalah novel. Nah, data-datanya itu berbeda dengan ketika anak-anak ingin mengulas tentang membuat teks ulasan tentang lagu. Atau anak-anak ingin membuat teks ulasan tentang pementasan drama atau yang lain sebagainya. Mari kita lihat sama-sama. Yang pertama, ulasan buku. Ketika anak-anak ingin membuat ulasan buku atau yang dikenal dengan resensi, maka data karya yang harus anak-anak persiapkan yaitu mencakup cover, judul buku, nama pengarang, penerbit, tebal buku, genre buku, dan tahun terbit. Jika anak-anak ingin membuat teks ulasan tentang film atau pementasan teater, data karya mencakup gambar poster, film atau teater, misalnya yang Ibu sudah tayangkan pada pertemuan sebelumnya, seperti poster dari film Laskar Pelangi. Judul film atau pementasan teater, sutradara, produser, aktor-aktor, aktris, durasi film atau teater, durasi pemutaran, dan genre film atau teater. Untuk teater, dapat ditambah tempat pementasan. Nah, ulasan film atau pementasan teater atau drama ini sama data-datanya seperti ini. Agak berbeda dengan yang tadi ulasan buku. Selanjutnya, jika anak-anak mau membuat ulasan tentang karya seni lukis, maka data karya yang harus anak-anak persiapkan adalah tema. Misalnya tema lukisan ini tentang apa? Lalu pelukisnya siapa? Tahun pembuatannya kapan? Medianya apa dan ukurannya berapa? Nah, ini contoh unsur atau komponen yang harus anak-anak siapkan ketika ingin membuat teks ulasan. Nah, ada karya-karya lainnya juga, itu disesuaikan. Jadi misalnya anak-anak membuat teks atau karya teks ulasan dari karya yang lainnya, anak-anak tinggal menyesuaikan. Data-datanya itu berupa apa? Sehingga ketika anak-anak membuat ulasan, bisa lebih gampang atau lebih mudah. Dan bisa memberikan gambaran kepada orang lain itu dengan jelas. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada struktur dari teks ulasan. Struktur teks ulasan merupakan bagian yang membangun sebuah teks untuk menjadikannya suatu teks yang utuh. Dalam struktur teks ulasan terdapat bagian penting seperti identitas karya, orientasi, sinopsis, analisis, dan evaluasi.
Selain itu, sering pula disertai rekomendasi yang berisikan saran-saran kepada pembaca. Ya, anak-anak, yang namanya sebuah teks selalu Ibu tekankan, selalu Ibu sampaikan kepada anak-anak bahwa yang namanya teks itu pasti ketika kita ingin menulis ada strukturnya. Jadi tidak ditulis asal-asalan tapi punya struktur. Sama, teks ulasan ini juga memiliki struktur. Nah, strukturnya ini meliputi tadi yang sudah disebutkan. Mari kita lihat sama-sama penjelasannya. Yang pertama, identitas. Misalnya kalau kita mau menulis tentang novel, maka identitas dalam novel itu mencakup judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan tebal halaman. Bagian ini mungkin saja tidak dinyatakan secara langsung. Jadi maksudnya, ada teks ulasan tertentu yang tidak memasukkan identitas secara sendiri atau rinci, tapi dia masuk pada bagian orientasi ataupun hanya dijelaskan secara singkat. Nah, selanjutnya orientasi. Orientasi berisi pengenalan tentang gambaran umum mengenai sebuah karya yang akan direview atau diulas, sehingga membuat pembaca mengetahui apa yang akan diulas. Nah, bagian orientasi ini sama dengan bagian pendahuluan. Jadi biasanya berisi gambaran umum penjelasannya. Nanti sebentar kita lihat sama-sama di contoh ya anak-anak. Yang ketiga adalah sinopsis, berupa ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap isi novel. Yang keempat, analisis berupa paparan tentang keberadaan unsur-unsur cerita seperti tema penokohan dan alur. Nah, ini kalau tema penokohan dan alur ini, kalau yang kita ingin tulis itu adalah teks ulasan yang ingin kita buat adalah tentang novel atau cerpen ya. Ataupun juga tentang pementasan drama juga bisa seperti ini. Yang kelima adalah evaluasi, berupa paparan tentang kelebihan dan kekurangan suatu karya. Nah, ini bagian yang cukup penting karena kita akan mengulas kelebihan dan kekurangan suatu karya. Ini sangat mempengaruhi minat pembaca terhadap karya itu. Jadi kita harus benar-benar berhati-hati di bagian ini, tidak asal menulis seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Kita tidak asal menulis, tapi kita benar-benar menggali informasi dari karya itu. Jadi data-data tadi itu sangat perlu untuk kita persiapkan sehingga kita menulis isi dari teks ulasan ini berdasarkan struktur ini, dan ketika kita paparkan isi-isinya benar-benar sesuai dengan apa yang ada di dalam, kita berpendapat sesuai dengan apa yang ada di dalam karya itu. Demikian pemaparan materi dari Ibu. Untuk lebih memahami struktur dari teks ulasan, anak-anak silakan membaca contoh yang akan Ibu berikan, yang akan Ibu upload. Silakan anak-anak baca baik-baik, ada di Google Classroom. Dibaca baik-baik, dipahami, sehingga anak-anak bisa mengerti dan nantinya bisa mengerjakan tugas dengan baik. Sekian dan terima kasih, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi.